Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angelika Tirta Uswari akan menjelaskan tentang UAS filsafat manusia. Yang pertama yaitu makna filsafat manusia. Filsafat manusia yaitu cabang filsafat yang juga dikenal secara khusus mempelajari tentang hakikat, makna, dan kondisi manusia. Cabang ini mempertanyakan berbagai aspek fundamental tentang keberadaan manusia. Filsafat manusia berbeda dengan ilmu tentang manusia lainnya seperti psikologi, sosiologi, dan antropologi dalam beberapa hal. Yang pertama, filsafat manusia berfokus pada pertanyaan fundamental tentang keberadaan manusia. Sedangkan ilmu-ilmu lain berfokus pada aspek yang lebih khusus dari perilaku dan pengalaman manusia. Yang kedua, filsafat manusia menggunakan metode refleksi, kritis, dan argumen logis. Sedangkan ilmu-ilmu lain menggunakan berbagai metode penelitian seperti eksperimen, survei, dan observasi. Yang ketiga, tujuan filsafat manusia adalah untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang hakikat manusia. Sedangkan tujuan ilmu-ilmu lain untuk menjelaskan dan memprediksi perilaku manusia. Manfaat mempelajari filsafat manusia dapat memberikan banyak manfaat bagi diri saya sendiri dan semua orang. Yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Yang kedua, yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan kritis. Filsafat mengajarkan kita untuk mempertanyakan asumsi kita sendiri, menganalisis argumen, dan menarik kesimpulan yang logis. Yang kedua, mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang diri sendiri, yaitu dengan mempelajari berbagai filosofis tentang manusia, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan komunikasi. Filsafat dapat membantu kita untuk mengekspresikan ide-ide kompleks dengan jelas dan ringkas. Selanjutnya yaitu menyiapkan diri untuk menghadapi berbagai tantangan dalam hidup. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang filosof pada abad klasik dan pemikirannya. Yang pertama yang saya jelaskan yaitu Socrates. Beliau lahir pada 399 sebelum Masehi sampai meninggalnya 470 sebelum Masehi. Beliau adalah seorang filsuf Yunani klasik yang terkenal dengan metode dialognya yang kritis, yang dikenal sebagai metode Sokratik. Beliau tidak meninggalkan tulisan apapun dan pemikirannya hanya diketahui melalui karya-karya muridnya, terutama Plato. Sokrates hidup di masa keemasan Athena ketika kota ini menjadi pusat intelektual dan budaya di dunia Yunani. Beliau kritis terhadap kepercayaan dan nilai-nilai tradisi masyarakat Athena dan sering mempertanyakan asumsi orang-orang tentang pengetahuan, kebajikan, dan keadilan. Isi pemikiran beliau ini yaitu Sokrates tidak memberikan definisi tunggal tentang hakikat manusia, namun beliau memiliki beberapa tema yang muncul dalam pemikirannya. Yang pertama, pencarian kebenaran. Sokrates percaya bahwa tujuan utama manusia adalah mencari kebenaran. Beliau mendorong orang-orang untuk mempertanyakan keyakinan mereka sendiri dan untuk mencari pemahaman yang lebih dalam tentang dunia di sekitar mereka. Akan menjelaskan tentang filosof pada abad pertengahan
dan pemikirannya yaitu Thomas Aquinas. Beliau lahir pada 1225 sampai 1274. Beliau merupakan salah satu filsuf yang paling berpengaruh pada sejarah gereja Katolik. Thomas lahir di Italia dan belajar di Universitas Napoli. Kemudian bergabung dengan Ordo Dominican, sebuah ordo agama yang menekankan studi dan pembelajaran. Beliau menghabiskan sebagian besar hidupnya mengajar dan menulis di berbagai universitas di Eropa. Isi pemikiran beliau yaitu meyakini bahwa manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan gambar dan rupanya. Ini berarti bahwa manusia memiliki jiwa rasional dan spiritual yang membedakan mereka dengan makhluk-makhluk lain seperti hewan. Jiwa manusia bersifat abadi dan akan terus ada setelah kematian. Thomas juga menekankan pentingnya akal budi manusia. Beliau berpendapat bahwa manusia dapat menggunakan akal budi mereka untuk memahami dunia di sekitar mereka dan untuk mengetahui keberadaan Tuhan. Namun Thomas juga percaya bahwa akal budi manusia memiliki keterbatasannya sendiri. Tanpa wahyu ilahi, manusia tidak dapat sepenuhnya memahami misteri iman, seperti Tritunggal Kudus dan inkarnasi. Menurut beliau, tujuan hidup manusia adalah untuk mencari kebahagiaan abadi dengan Allah. Kebahagiaan ini dapat dicapai dengan hidup sesuai dengan hukum alam dan wahyu ilahi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang filosof pada abad Muslim, yaitu Al-Ghazali, yang dikenal sebagai seorang filosof, teolog, dan mistikus Muslim yang dianggap sebagai salah satu pemikir paling penting dalam sejarah Islam. Beliau lahir di Iran dan beliau belajar di Universitas Al-Nizamiyah di Baghdad, pusat intelektual terkemuka pada masanya, dan beliau mencapai puncak karirnya sebagai profesor teolog di sana. Tetapi kemudian mengalami krisis spiritual yang membuatnya meninggalkan kehidupan akademisnya untuk mengabdikan diri pada studi dan kontemplasi mistis. Isi pemikiran beliau yaitu tentang hakikat manusia, berakar pada teolog Islam dan dipengaruhi oleh filsafat Yunani, khususnya Aristoteles. Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa manusia adalah makhluk yang terdiri dari dua dimensi fundamental, yaitu duniawi dan spiritual. Dimensi duniawi manusia terdiri dari tubuh, fisik, dan nafsu hewani. Tubuh adalah sarana bagi manusia untuk berinteraksi dengan dunia material, sedangkan nafsu hewani mendorong manusia untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dasar. Selanjutnya, dimensi spiritual. Manusia terdiri dari akal dan jiwa. Akal memungkinkan manusia untuk memahami kebenaran dan membedakan antara yang baik dan yang buruk. Jiwa adalah esensi sejati manusia dan merupakan tempat di mana manusia terhubung dengan Allah. Dan Al-Ghazali percaya bahwa tujuan hidup manusia adalah untuk mencapai kesempurnaan spiritual dengan menggabungkan dimensi duniawi dan spiritual mereka. Hal ini dapat dicapai dengan mengikuti ajaran Islam yang menyediakan panduan untuk hidup moral dan spiritual yang benar. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang filosof Barat, yaitu René Descartes. Beliau adalah seorang filsuf dan ilmuwan Prancis
yang dianggap sebagai bapak filsafat modern. Beliau hidup di era pencerahan di mana otoritas agama dan tradisi dipertanyakan dan digantikan oleh penekanan pada akal dan rasionalitas. René Descartes sendiri mengalami keraguan mendalam tentang pengetahuannya dan ingin menemukan fondasi yang kokoh untuk pengetahuan dan keyakinan. Isi pemikiran beliau yaitu tentang hakikat manusia berpusat pada konsep yaitu cogito ergo sum, yang artinya aku berpikir maka aku ada. Dalam karyanya yang terkenal yaitu Meditasi Metafisik, Descartes berusaha untuk meragukan semua keyakinannya, termasuk keberadaan dunia luar, tubuhnya sendiri, dan bahkan indranya. Namun, beliau menemukan bahwa ia tidak dapat meragukan keberadaan pikirannya sendiri, karena ia mampu melakukan tindakan meragukan itu sendiri. Dari sini, Descartes menyimpulkan bahwa satu-satunya hal yang dapat ia ketahui dengan pasti adalah keberadaannya sendiri sebagai makhluk yang berpikir. Ia menyebut ini sebagai substansi berpikir, yaitu Descartes kemudian menggunakan argumen untuk membuktikan keberadaan Tuhan yang menurutnya diperlukan untuk menjamin keberadaan resepsinya tentang dunia luar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemikiran kontemporer Homo digital tentang hakikat manusia. Munculnya era digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk cara berpandang terhadap hakikat manusia. Hal ini melahirkan konsep Homo digital, yaitu manusia yang hidup dan beraktivitas di dunia digital. Pemikiran kontemporer Homo digital tentang hakikat manusia dilatar belakangi oleh beberapa faktor, yaitu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, atau yang biasa kita sebut TIK yang pesat. TIK telah menjadi bagian integral dalam kehidupan manusia. Kemungkinan integrasi dan komunikasi secara global tanpa batasan ruang dan waktu. Kemunculan internet dan media sosial. Internet dan media sosial membuka akses terhadap informasi dan pengetahuan yang tak terbatas, serta memungkinkan manusia untuk membangun identitas dan komunitas virtual. Yang ketiga, pergeseran paradigma dari realitas fisik ke realitas digital. Dunia digital telah menjadi ruang baru bagi manusia untuk berekspresi, berkreasi, dan bersosialisasi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas perhatian. Saya Angelika Tirta Uswari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.